Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin belajar mengenai cara menjurnal untuk akuntansi biaya, untuk siklus akuntansi biaya, kita selanjutnya masuk ke laporan keuangan perusahaan manufaktur. Kalau di buku ada di halaman 40. Saya akan share slide-nya ya. Ini kebetulan sudah datang slide dari salemba 4-nya. Oke, baik. Ini saya besarkan. Ini kita langsung aja mulai dari pembelajaran kita untuk yang hari ini ya. Laporan keuangan perusahaan manufaktur. Jadi laporan keuangan perusahaan manufaktur itu ada 4. Tambah sama sih semuanya, ada 5 ya, sama 1 catatan atas laporan keuangan, yaitu laba rugi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, posisi keuangan, dan laporan arus kas. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara laporan keuangan perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang? Nah, di dalam perusahaan manufaktur ada komponen yang namanya beban pokok penjualan yang harus kita hitung. Nah, caranya kita harus dulu membuat ini laporan beban pokok penjualan. Kita harus membuat dulu laporan beban pokok penjualan, baru kita bisa menghitung beban pokok penjualan. Caranya adalah yang pertama, kita harus hitung dulu biaya pemakaian bahan baku. Seperti yang halaman 41 ya. Berikut adalah langkah-langkah dalam menghitung laporan beban pokok penjualan PT Amanah Abadi. Nah, yang pertama adalah menghitung biaya pemakaian bahan baku. Rumusnya begini. Persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bahan baku di periode tersebut, kalau bulan ya bulan, bertahun ya tahun gitu ya. Kemudian bahan baku ini 208.400 ditambah 250 juta, ini menjadi bahan baku yang tersedia untuk dipakai, yaitu sejumlah 458.400.000 dikurangi bahan baku tidak langsung yang dipakai, kemudian dikurangi lagi persediaan akhir bahan baku kita yang ada di catatan, yaitu sebesar 216.400.000. Maka 458.400.000 dikurangi 32 dikurang 264.400, hasilnya adalah bahan-bahan baku langsung kita yang kita pakai untuk bulan ini adalah 210 juta. Oke, lanjut. Yang kedua, langkahnya adalah menghitung total biaya produksi. Nah, caranya tadi biaya bahan baku langsung yang tadi 210 juta ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, dapatnya dari mana, Ibu? Ya dilihat dari datanya tadi ya. Data yang ada di buku besar tadi ya. Nah, setelah kita melakukan penjurnalan, ada angka 218.400.000 untuk tenaga kerja langsung, dan kemudian untuk overhead pabrik ada bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan, kemudian biaya asuransi, lalu seterusnya utilitas pabrik, overhead pabrik lain-lain. Oke, maaf. Belum. Nah, kemudian dijumlahkan ketiga komponen ini, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik, namanya adalah total biaya produksi. Dapat angka 597.200. Salah. 597.200.000. Oke. Kemudian setelah itu kita menghitung harga pokok produksi. Menghitung harga pokok produksi, maka rumusnya ini ada di halaman 42. Ini harga pokok produksi ya. Oke. Total biaya produksi kita adalah 597.200 tadi dari langkah kedua, ditambah persediaan dalam
barang dalam proses awal dikurangi persediaan barang dalam proses akhir. Nah, maka akan dapat angka harga pokok produksi. Lalu langkah keempat adalah menghitung beban pokok penjualan. Tadi harga pokok produksi. Sekarang kita bicara beban pokok penjualan. Caranya adalah harga pokok produksi ditambah persediaan barang jadi 1 Januari awal dari periode sebelumnya, kemudian beban pokok barang jadi yang tersedia untuk dijual. Hasilnya ya 850 ditambah 108.400, nama akunnya adalah beban pokok barang jadi yang tersedia untuk dijual, yaitu sejumlah 958.400.000 dikurangi persediaan barang jadi 1 Januari ini, persediaan jadi ya. Harusnya barang jadi itu sebesar 234.400.000. Maka berapa nih? 958.400 dikurangi 238.400, sisanya disebut dengan beban pokok penjualan, yaitu 720.000. Terus Bu, angka ini digunakan buat apa nanti gitu ya? Nah, ini bedanya untuk perusahaan manufaktur itu hanya ada beda di angka ini. Kita punya beban pokok penjualan gitu ya. Kalau di perusahaan dagang namanya adalah penjualan aja, penjualan dikurangi beban-beban gitu ya, seperti itu. Sedangkan kalau di perusahaan jasa namanya pendapatan jasa dikurangi beban-beban. Kalau di perusahaan manufaktur kita lihat ya, laporan laba ruginya bentuknya adalah seperti ini. Penjualannya berapa, lalu beban pokok penjualan diambil dari tadi, laporan beban pokok penjualan, yaitu tadi hasilnya adalah 720, dapat laba bruto. Bruto, masih kotor ya, 240 juta. Baru kita kurangi dengan yang sifatnya bukan biaya produksi, yaitu beban penjualan sama administrasi. Beban penjualannya berapa, beban umum dan administrasinya berapa, totalnya adalah 91 juta. Maka laba netonya adalah 240 juta dikurangi 91 juta, laba netonya adalah 149 juta. Oke, itu aja bedanya. Terus Bu, kalau laba ruginya posisi keuangannya beda apa enggak? Sama aja gitu ya. Cuma bedanya di mana kita bedanya ada di ekuitas ya. Ekuitasnya tadi ditambah ketika menghitung laba kita akan menambahkan akun beban pokok penjualan. Oke. PT Amanah Abadi. Nah, ini laporan posisi keuangannya sudah. Oke. Selesai ya. Ini seperti itu. Lalu Anda silakan dipelajari soal ilustrasi yang ada di halaman 44 dan 45. Di situ ada kita menghitung biaya bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi untuk bulan Juni, kemudian menghitung biaya dan seterusnya. Khusus untuk topik bahasan ini, kita akan menghitung beban pokok penjualan itu seperti yang ada di ini ilustrasi 2.2 sama ilustrasi 2.3. Nah, sudah ada jawabannya di sini ya. Mulai ya sebaiknya sih ini yang dilihat lebih fokus untuk soal ilustrasi yang 2.3 halaman 45. Di situ disediakan neraca saldonya dan semua informasi yang terkait dengan aktivitas operasional perusahaan Senandung, PT Senandung. Kemudian diminta untuk bahan baku langsung, total biaya utama, biaya konversi, laporan beban produksi, kemudian laporan beban pokok penjualan untuk tahun lalu, gitu ya, seperti itu. Oke, cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.